Halo, kembali lagi bersama channel Land Fly Seeker. Hari ini kita akan membahas mengenai TPS lagi tentunya, yaitu tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, tapi kuantitatif kali ini kita fokuskan hanya pada dua subtopik ya. Ini berdasarkan kisi-kisi yang telah dikeluarkan melalui simulasi SNBT ya. Jadi ada materi tentang fungsi dan tentang bangun datar. Memang nanti mungkin akan mirip-mirip dengan penalaran matematika, tapi tentu ini harus membutuhkan pengetahuan dasar dulu ya terkait fungsi dan bangun datar. Bersama saya, kita akan membahas tentang TPS pengetahuan kuantitatif by Learn Fly Seeker. Kita mengingatkan kembali bahwa subtes untuk materi TPS itu ada 7. Nah, seperti bisa disaksikan di sini ya. Nah, yang akan kita fokuskan hari ini adalah pengetahuan kuantitatif. Namun, channel ini membahas secara khusus 3. Akan bergantian, baik penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif, maupun penalaran umum. Jadi kita bahas satu persatu ya. Mengingat 7 hari lagi sebelum UTBK gelombang pertama. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai ke soal nomor 1. Di sini diberikan sebuah fungsi fx adalah a tambah 1 x kuadrat dikurang 2x tambah a kurang 2. Dikatakan fungsinya definit negatif. Maka pertanyaannya, berapakah nilai a yang memenuhi? Oke, kalau sudah diberikan sebuah fungsi, ini adalah fungsi kuadrat karena berderajat 2, yaitu x kuadrat. Maka ada syarat tambahan, yaitu definit negatif. Oke, apa itu definit negatif? Definit negatif itu terjadi apabila suatu fungsi kuadrat memenuhi dua syarat utama. Syarat pertama adalah ketika nilai A-nya adalah kurang dari 0. Yang kedua, bahwa D-nya kurang dari 0. Apa itu A? A itu adalah koefisien di depan X kuadrat. Ya, sedangkan D itu adalah diskriminan. Jadi kita harus mencari himpunan penyelesaian yang memenuhi syarat 1 dan 2 secara bersamaan. Oke, kita cek dari syarat pertama terlebih dahulu ya. Nah, A itu tadi adalah suatu bilangan ataupun koefisien di depan X kuadrat. Kalau dari fungsi kuadrat yang diberikan, bahwa si A-nya itu adalah A plus 1. Jadi, A di sini menyatakan koefisien ya, sedangkan A di sini menyatakan suatu nilai konstanta. Jadi, dalam kurung ini merupakan A besarnya, sedangkan min 2A itu adalah B-nya, dan A min 2 ini adalah C-nya. Jadi, hati-hati dalam menentukan A. Ini sebagai pengecoh. Oke? Nah, lalu A-nya adalah A plus 1. Berarti A tambah 1 kurang dari 0. Maka A yang pertama adalah lebih kecil dari minus 1. Nah, sekarang kita tinjau dari syarat yang kedua. Bahwa nilai diskriminannya adalah kurang dari 0. Berarti, kalau kita perhatikan dari situ, diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Lebih kecil dari 0. Nah, B-nya adalah min 2A. Berarti kita tuliskan min 2A kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya itu yang A tambah 1 ya. Nah, maka ini A tambah 1, sedangkan C-nya adalah A kurang 2, lebih kecil dari 0. Maka kita selesaikan secara aljabar. Maka dapat peroleh ini 4A kuadrat dikurang 4 buka kurung. Ini A ketemu A ketemu min 2. Jadinya A kuadrat kurang 2A. Lalu 1 ketemu A, 1 ketemu min 2. Berarti plus A kurang 2 lebih kecil dari 0. Maka ini kita keluarkan ya kurungnya. Lalu kita selesaikan dulu dalam kurung kedua. Maka A kuadrat dikurang A dikurang 2 lebih kecil dari 0. Maka 4A kuadrat. Maka ini kita kalikan lagi ke dalam secara aljabar. Diperoleh minus 4A kuadrat tambah 4A tambah 8 lebih kecil 0. Nah, ini sudah habis ya. Sesama 4A kuadrat dihilangkan, maka tinggal 4A lebih tambah 8 lebih kecil dari 0, maka 4A lebih kecil dari minus 8, pindah ruas ya. Lalu A-nya kita bagi 4, berarti jadinya negatif 2. Nah, ada dua nilai yang memenuhi ya, lebih kecil min 1, lebih kecil min 2. Namun karena keduanya harus terpenuhi secara bersama-sama, maka kita nyatakan dalam garis bilangan. Kita nyatakan dalam garis bilangan, maka ini adalah negatif 2,
lalu di sebelah kanannya tentu -1, gitu ya. Ini adalah garis bilangan yang kita maksud. Maka kita arsir atau kita tarik daerah yang memenuhi. Maka -1 nanti adalah yang ini, sedangkan untuk yang -2 lebih kecil adalah yang ini. Nah, sehingga terlihat bahwa ada dua daerah yang kena dua kali. Artinya, itulah merupakan himpunan penyelesaian yang memenuhi. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil -2, dan X elemen bilangan real. Maka sudah terlihat tuh jawaban yang memenuhi adalah -2. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Jadi boleh diganti X-nya adalah A ya, karena sini variabelnya kita mainkan yang A. Berarti nanti ini boleh kalian ganti jadi A, lebih kecil A di mana A lebih kecil -2, dan A-nya elemen bilangan real. Boleh seperti itu juga. Ya, jadi sudah kelihatan jawabannya adalah D. Ya, jadi syarat utamanya adalah definite negatif. Mudah ya? D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini lagi-lagi ada fungsi. Fungsi yang diberikan adalah fungsi komposisi, karena dari pertanyaan akhirnya. Oke, diberikan suatu fungsi fr menuju r dan g, r menuju r juga didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Dan si gx-nya adalah x tambah 6. Pertanyaannya, fungsi komposisi f bundaran gx. Nah, kalau kita lihat fungsi komposisi, artinya suatu fungsi itu tersusun atau merupakan bagian dari fungsi lain. Jadi kalau nanti dinotasikan sebagai berikut ya, f bundaran gx, maka artinya g-nya itu kita substitusi ke dalam f. Jadi kita dapatkan f gx. Nah, ya nanti kalau misalkan dibalik g-nya di depan, f-nya di belakang, berarti f yang dimasukkan ke dalam g. Maka kita perhatikan dari sini bahwa gx-nya adalah x tambah 6. Sehingga kalau x tambah 6 ini kita ganti sebagai x yang ada di dalam persamaan kuadrat ini, maka kita akan dapatkan f buka kurung, kita akan masukkan ganti ke dalam ya. Nah, maka setiap x kita ganti menjadi x plus 6. Berarti x tambah 6 kuadrat dikurang 2 kali x tambah 6 dikurang 3. Maka diperoleh, ini aljabar biasa, maka x kuadrat tambah 12x tambah 12, lalu ini dikurang 2x dikurang 12, maka dikurang 3. Sehingga kita dapatkan x kuadrat sesama x kita kelompokkan menjadi 10x, lalu variabel-variabelnya juga sama. Ya, maka nanti, oh, ini 6 kuadrat 36. Nah, itu harus teliti ya. Boleh cepat, asalkan tepat. Nah, maka 36 dikurang 12 itu 24. 24 dikurang dengan 3, 21. Nah, jadi nyatakan ataupun bentuk f bundaran gx-nya dapat dinyatakan sebagai x kuadrat plus 10x plus 21. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Oke ya, itu fungsi komposisi. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ini yang mungkin agak memerlukan sedikit imajinasi ya, karena kita juga harus menggambarkan daerah-daerah yang mungkin sebagai hasil perhitungannya. Maka kita lihat dari gambar ini ya, ada sebuah bangun datar berupa segitiga. Kita kasih nama boleh, yaitu A, B, dan C. Kemudian ini D, lalu ini E. Nah, oke, segitiga A, B, C, siku-sikunya di A. Pertanyaannya adalah luas daerah berwarna biru. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, kita dapat mencari luas yang berwarna biru itu dengan memisalkan sebuah garis tambahan. Jadi misalkan kita tarik sebuah garis ya dari titik C menuju titik E. Mohon maaf, ini garisnya kurang bagus ya. Ini garisnya kurang lurus. Nah, ini anggaplah sudah lurus dulu. Kemudian setelah kita tarik garis ini, nah kita akan mendapatkan sebuah hubungan segitiga yang sama luasnya. Yaitu apa? Bahwa segitiga CDE itu memiliki luas yang sama dengan segitiga BDE. Lah, kenapa bisa? Karena alas mereka CD sama dengan DB. Ya, ini adalah menyatakan sisinya sama, lalu tingginya yang mana? Tingginya itu adalah sebuah garis tambahan. Kalau kita tarik dari titik E, tegak lurus dengan BD,
Nah, ini akan memiliki tinggi yang sama, gitu ya. Jadi luas CDE sama dengan luas BDE, ya, karena memiliki ini alas yang sama, tinggi yang sama. Itu kira-kira ya. Nah, jadi kita dapat memisalkan bahwa luas mereka masing-masing adalah X. Jadi misalkan luas CDE X dan BDE adalah X, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini misalkan luas segitiga CDE sama dengan luas segitiga BDE sama dengan X. Berarti untuk mencari luas semuanya bagaimana? Nah, kita gunakan rumus luas segitiga biasa. Berarti nanti luas segitiga ABC sama dengan luas dari segitiga CAE gitu ya. Yang ini CAE ditambah dengan luas segitiga CDE ditambah dengan luas segitiga BDE. Itu kira-kira ya. Jadi hanya menggunakan satu tambahan garis yang mana membagi yang akan menghubungkan titik C dengan E. Nah, baik, kita akan tinjau berikutnya. Luas segitiga ABC berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah AE, maka yaitu 6, gitu ya. Lalu tingginya mana? Tingginya CA. Nah, CA itu ini memiliki simbol garis 3, sama dengan ini. Artinya, panjang garis CA pun 4 cm. Berarti ini adalah 4. Maka, tinggal luas CAE adalah X, ya. Sorry, luas CAE itu adalah yang setengah kali 6 kali 4. Ini tertukar ya. Nah, ini adalah alasnya 10 ya. 6 ditambah 4 ya. Segitiga ABC. Ini berarti 10. Kemudian tingginya 4. Oke, tadi CAE-nya yang kita bahas ya. Nah, jadi salah tempat. Oke, yang berikutnya kita bahas untuk CDE. Tadi adalah X. Kemudian BDE juga X. Nah, berarti dari sini kita dapatkan 10 dibagi 25. 5 kali 4, 20. Kemudian ini 3 kali 4, 12. Tambah 2X. Ini artinya sisi X ataupun nilai X-nya yang kita dapatkan adalah 8/2, yaitu 4 cm kuadrat. Artinya, luas dari CDE adalah sama dengan BDE, yaitu 4. Nah, berarti pertanyaan akhirnya adalah berapa luas daerah berwarna biru? Artinya, itu luas bangun A, E, D, C. Gitu ya. Nah, luas AEDC apa? Berarti luas dari segitiga ACE atau AEC sama ya, ditambah dengan luas segitiga CDE. Nah, maka nanti kita dapatkan luas segitiga ACE tadi adalah setengah kali 6 kali 4, yaitu 12 gitu ya. Lalu ditambah X-nya. Maka 12 ditambah 4 menghasilkan 16 cm kuadrat. Nah, jadi sudah kelihatan jawaban yang tepat adalah D. Gitu ya. Jadi kita hanya menggambarkan sebuah garis bantu di sini yang mana menjadi pembagi ya, pembagi antara bidang birunya. Gitu ya. Sehingga nanti garis CD dan garis DB itu merupakan alas segitiga yang baru. Oke, itu kira-kira. Jadi cukup mudah untuk membahas soal seperti ini. Berikutnya kita lanjut ya. Nah, untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 ini merupakan sama seperti yang sebelumnya, yaitu tentang soal fungsi. Ya. Jadi di sini sudah diberikan bahwa sebuah fungsi fx sama dengan 5x kurang 3, lalu dibagi dengan x tambah 2. Oke, nanti kita sudah dapatkan ya fungsi fx-nya adalah 5x kurang 3, kemudian dibagi dengan x tambah 2. Nah, kemudian gx-nya adalah 6x kurang 2. Pertanyaannya adalah f bundaran g inverse x. Nah, di situ sudah ada simbol inverse. Berarti kita cari tahu dulu komposisinya. Setelah itu kita inversekan. Boleh seperti itu. Atau cara yang kedua, gunakan sifat inverse. Berarti kalau nanti ini kalian dapatkan, kita bisa membalik menjadi G inverse bundaran F inverse X. Boleh seperti itu juga. Jadi ada dua cara ya, dua metode untuk menyelesaikan soal nomor 4. Tapi kita gunakan cara yang pertama saja. Nah, apa yang kita pakai? Kita cari dulu F bundaran GX-nya. Maka dari sini, G-nya kita substitusikan ke dalam, akan diperoleh ya F dalam kurung 6X kurang 2. Maka setiap X yang ada dalam Fx kita ganti menjadi 6X kurang 2. Maka kita dapatkan ya
X-nya kita ganti 6X kurang 2 kurang 3. Untuk penyebutnya 6X kurang 2 ditambah 2. Nah, kita selesaikan secara aljabar. 5 kali 6X 30X dikurang 5 kali 2 10 kurang 3 dibagi 6X minus 2. Ketemu plus 2 hasilnya 0 ya. Jadi cukup 6X tambah 0. Berarti kita sudah dapatkan 30X kurang 13 per 6X. Nah, ini adalah F bundaran G dari X-nya. Nah, bagaimana cara mencari inverse-nya? Sebenarnya kita bisa menggunakan the flash way atau cara cepat ya. Tapi supaya kita lihat dulu cara dasarnya gitu ya, kita harus menggunakan definisi dari fungsi inverse. Jadi kita sudah punya nih fx ataupun y-nya, yaitu 30x kurang 13 per 6x. Lalu kita nyatakan x-nya harus tunggal di salah satu ruas. Jadi kita kali silang dulu ya. Maka jadinya 6xy di ruas kiri, 30x dikurang 13 di ruas kanan. Lalu kita pindahkan sesama x. Jadinya 6xy kurang 30x sama dengan minus 13. Lalu x-nya kita keluarkan. 6y dikurang 30 sama dengan minus 13. Berarti x-nya adalah minus 13 per 6y dikurang 30. Nah, ini sudah merupakan definisi dari fungsi inverse. Berarti kita dapatkan f inverse x gitu ya, sama dengan minus 13 per ganti y-nya menjadi x. Ya, karena sudah definisi kebalikan ya. 6x dikurang 30. Kalau kita perhatikan di sini, x-nya nanti tidak boleh sama dengan apa? Pembuat x-nya 0. Jadi tidak akan sama dengan 5 ya. Tidak boleh sama dengan 5. Karena kalau kita ganti 6 kali 5 30. 30 kurang 30 0. Nah, itu kan hasilnya nanti tak berhingga. Artinya fungsinya tidak terdefinisi. Ya, jadi nanti kita harus membubuhkan syarat x-nya tidak sama dengan 5 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah minus 13 per 6x kurang 30, maka yaitu yang A. Oke, jadi ini gabungan antara fungsi komposisi dengan fungsi inverse. Baik, itu kira-kira ya untuk nomor 4. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 5. Nah, di sini juga diberikan sebuah fungsi, yaitu f2x tambah 1 sama dengan 3x kurang 2. Maka nilai f inverse 4. Hati-hati ya, di sini f-nya belum merupakan fx. Jadi jangan langsung dimasukin 4. Ya, jadi bukan berarti langsung 2 kali 4 tambah 1, 8, tambah 1, 9. Jadinya F9. Nah, itu akan salah. Terus gimana dong caranya? Nah, kita gunakan definisi dari fungsi inverse. Ya, kita gunakan definisi dari fungsi inverse. Ya, mungkin kalian sudah mempelajari ini di masa kelas 11 atau kelas 10. Itu apa? Kalau ada Y sama dengan Fx, maka kita mencari inverse-nya adalah X sama dengan Fy. Gitu ya. Jadi kita hanya membolak-balik saja. Baik, dari soal itu sudah diberikan bahwa F2X tambah 1 adalah 3X kurang 2. Maka kalau kita substitusikan ke dalam, gitu ya, kita ganti ya, kita switch, maka diperoleh F3X kurang 2 adalah 2X tambah 1. Gitu ya. Nah, ini sudah langsung merupakan inverse-nya. Ya, jadi yang kedua ini sudah langsung dapat inverse. Karena sesuai dengan definisi yang tadi. Ya, sehingga kita cari yang dalam kurung ini haruslah 4. Supaya sama dengan F inverse 4. Gitu ya. Maka kita akan dapatkan pembuat X-nya dulu. Nah, maka 3X dikurang 2 sama dengan 4. Berarti 3X sama dengan 4 tambah 2, 6. Maka X-nya adalah 6 bagi 3, 2. Artinya 2 ini kita substitusi ke sini. Nah, karena kan tadi sudah dapat ketika ini nanti 4, berarti X-nya berapa saat ininya 4. Nah, gitu ya. Maka kita akan dapatkan di sini hasilnya adalah 2 kali 2 tambah 1. Maka diperoleh 5. Yang bagaimana di sini kita sudah dapatkan bahwa F inverse 4 adalah sama dengan 5. Gitu ya. Jadi ini sudah langsung inverse sehingga langsung boleh dimasukkan saat X-nya 2 ke dalam ini. Nah, itu adalah soal
pendefinisian. Tapi kita bisa gunakan cara yang kedua juga apabila ini masih bingung ya. Nah, cara kedua itu kita buat pemisalan. Kita cari dulu fx-nya apa. Gitu ya. Ini kita bandingkan cara satu dengan cara dua. Kita misalkan U-nya adalah 2x tambah 1. Maka U dikurang 1 adalah 2x. Berarti X-nya adalah U kurang 1 per 2. Nah, X ini kita ganti ke variabel ini. Ya, maka kita akan dapatkan FU ya sama dengan 3 kali U kurang 1 per 2 dikurang 2. Maka FU sama dengan 3U kurang 3 per 2. Kurang, samakan penyebutnya 4 per 2. Maka kita dapatkan FU-nya adalah 3U min 3 dikurang 4 minus 7 per 2. Nah, karena sudah berganti, U-nya boleh kita nyatakan dalam X. Maka ini jadinya 3X kurang 7 per 2. Nah, ini adalah fx-nya. Ya, ini adalah fx-nya. Sehingga kita harus mencari inverse-nya dulu. Nah, bagaimana cara mencari inverse-nya? Gunakan definisi untuk Y tadi. Gitu ya. Y-nya kan tadi 3X kurang 7 per 2. Berarti 2Y sama dengan 3X kurang 7. Artinya X-nya harus tunggal di salah satu ruas. Jadi 2Y ditambah 7 sama dengan 3X. Artinya X-nya adalah 2Y tambah 7 per 3. Nah, ini sudah sama dengan F inverse X. Yaitu 2X tambah 7 per 3. Nah, ketika sudah dapat seperti ini, tinggal masukkan X-nya 4. Ya, berarti kalau X-nya 4, 4 dikali 2, 8. 8 tambah 7, 15. 15 bagi 3, 5. Toh sama dengan ini. Ya, jadi kalau pakai pemisalan seperti ini, agak lama, ya, sehingga kita milih mana yang paling cepat. Ini aja, tinggal tukar sesuai dengan definisi. Ini sudah sah, ya. Tinggal tukar secara definisi, nanti ketemu lebih cepat jawabannya 5. Nah, itu kira-kira ya. Jadi perbandingan cara untuk soal nomor ini bisa dengan 2 cara. Baik, itu kira-kira kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Di sini diberikan sebuah bangun datar ya. Ada bidang AEF diketahui berada di dalam persegi panjang ABCD, di mana titik E-nya terletak di tengah garis BC. Berarti ini membagi 2 sama rata ya. Maka yang diketahui adalah jika AD-nya 20 cm, berarti ini adalah 20, sedangkan CD-nya 10 cm, maka berapakah luas bidang berwarna biru atau AFE? Oke, karena tadi titik E-nya adalah titik tengah, maka ini membagi 2 sama rata, artinya panjang EC juga 10, lalu panjang BE juga 10 ya. Nah, karena membagi 2 sama rata. Oke, kita akan perhatikan sini cara mengerjakannya adalah menggunakan konsep kesebangunan. Tapi kalau yang ditanya adalah luas AFE, kita perhatikan di sini ada sebuah segitiga. Nah, kita tarik sebuah garis lurus di sini, artinya garis yang tegak lurus dari AF, misalkan garis G. Sehingga untuk mencari nanti luas akhir dari yang diarsir, kita bisa menggunakan rumusnya apa? Luas dari segitiga AFE adalah setengah kali alas. Alasnya adalah AF dan tingginya adalah EG. Nah, kita perlu mencari panjang masing-masing sisi ini. Oke, AF itu berada di sepanjang garis AC ya. Sehingga langkah pertama kita cari panjang AC. Dari mana? Dari teorema Pythagoras. Maka kita akan dapatkan AC kuadrat adalah AD kuadrat tambah CD kuadrat. Yaitu 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Gitu ya. Karena siku-sikunya ada di D. Maka dari situ 20 kuadrat itu 400, 10 kuadrat itu adalah 100. Maka kalau kita jumlahkan ya, ini menjadi 500. Maka AC-nya adalah akar 500, yaitu 10 akar 5 cm. Nah, kemudian kita akan dapati sebuah kesebangunan antara segitiga EGC, siku-sikunya di G, dan segitiga nanti FDC. Nah, jadi kalau kita tarik garis lurus di sini ya, maka nanti siku-sikunya di F. Sehingga kalau kita lihat, panjang EC sama dengan CD. Lalu sudut G bersesuaian dengan sudut F. Dan panjang EG sama dengan panjang FC. Jadi itu ada dua segitiga yang sebangun. Maka segitiga EGC sebangun dengan segitiga CFD. Oke, gitu ya. Maka nanti dari sini kita akan lihat ukuran perbandingannya. Maka panjang EG per panjang dari FC
itu sama dengan panjang EC per panjang dari CD. Kemudian sama dengan panjang dari CG per panjang dari FD. Nah, itu kira-kira ya. Nah, dari situ kan sudah dikasih tahu tadi ya, EC dan CD-nya sama tuh 10/10. Artinya, panjang EG nanti pasti sama dengan FC, 1/1. Begitupun panjang CG sama dengan panjang FD, 1/1. Tapi 1/1-nya itu seberapa? Kan gitu ya, itu adalah perbandingannya. Nah, nilai eksaknya kita mau cari tahu. Dari mana? Langkah berikutnya kita tinjau hubungan segitiga. Kita pandang segitiga ADC ya. Maka luas dari segitiga ADC itu dapat dicari dengan cara setengah kali alas, yaitu AD, kali tinggi, yaitu CD. Nah, lalu sama aja dengan apa? Perkalian antara ini ya, alasnya AC, tingginya FD. Nah, jadi sama aja dengan setengah kali alasnya AC, kali tingginya FD. Nah, jadi segitiga ADC itu dapat dicari dengan dua rumus untuk mencari luasnya. Oke, kita tentukan sekarang ukuran panjang FD-nya. Setengah dengan setengah habis gitu ya. Lalu 20 kali 10 itu 200. AC-nya tadi sudah ketahuan yaitu 10/5. Maka kita akan memperoleh panjang garis FD. Yaitu coret nolnya 1, maka FD-nya adalah 20/5. Kalau nanti kita rasionalkan dengan perkalian akar sekawan, kita dapatkan 4/5 cm. Ya, dikali akar 5 per akar 5. Akar 5, 5, maka 20 bagi 5, 4. Nanti tersisa akar 5 yang tadi ya, jadi 4/5. Oke, sekarang FD-nya sudah tahu nih. Nah, sekarang antara FD kemudian CD kan itu membentuk segitiga siku-siku. Lagi-lagi kita gunakan Pitagoras. Ya, kita gunakan Pitagoras untuk mencari panjang si FC. Maka kita gunakan FC kuadrat adalah panjang CD kuadrat 10 kuadrat dikurang panjang FD kuadrat, yaitu 4/5 kuadrat. Maka nanti dari sini kita dapatkan 100 dikurang 16 dikali 5 ya. 16 dikali 5 berarti 90. Nah, berarti 100 dikurang 90 itu adalah 10 gitu kira-kira. Oke, berarti nanti dari sini, sorry, 16 kali 5, 80. Oke, 80, berarti ini adalah 20. Nah, berarti panjang FC-nya sudah dapat ya, yaitu 2/5 cm. Nah, artinya FC di sini 2/5. Nah, ini kan tadi FC sama dengan EG dari hubungan ini ya. Nah, dari hubungan ini, karena perbandingannya 1/1. Berarti panjang dari EG itu sama dengan FC, yaitu EG-nya adalah 2/5 cm juga. Dengan demikian, kita sudah bisa mencari di sini luas dari bidang AFE, yaitu setengah alasnya AF. Nah, AC-nya kan tadi 10/5. Ya, sedangkan FC-nya 2/5. Berarti 10/5 dikurang 2/5, maka panjangnya ini ya, panjang AF itu 8/5. Ya, 10/5 dikurang 2/5. Maka ini 8/5. Sedangkan EG tadi sama dengan FC tadi, yaitu 2/5. Berarti tinggal kita hitung, ini menjadi setengah dikali 8, 4, lalu 4 dikali 2. Akar 5 ketemu akar 5, yaitu 5. Berarti 5 kali 2 kali 4, maka dapat 40 cm kuadrat. Dengan demikian, jawaban yang betul adalah yang C. Nah, jadi kita gunakan konsep kesebangunan dan luas segitiga. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, di sini diberikan sebuah grafik. Kalau dilihat dari grafiknya, ini berupa fungsi dari eksponensial ya. Nah, fungsi eksponensial. Coba kita lihat dulu di sini, persamaan grafik fungsi inverse. Nah, ditanya fungsi inverse, berarti kebalikan dari gambar di samping. Nah, kita cek dulu. Ini fungsi inverse-nya, fungsi eksponennya seperti apa gitu ya. Nah, fungsi eksponen kan dirumuskan sebagai A pangkat X. Coba kita cek. Ketika X-nya di sini ya, ketika X-nya min 1, Y-nya 2. Ketika X-nya min 2, Y-nya 4. Ketika X-nya min 3, Y-nya 8. Nah, berarti kita akan dapatkan suatu fungsi di sini. Ketika X-nya tadi min 1, Y-nya adalah 2.
Ketika X-nya sama dengan min 2, Y-nya adalah 4. Ketika X-nya sama dengan min 3, Y-nya adalah 8. Berarti kalaulah tadi fx adalah Y, gitu ya, sama dengan A pangkat X, berarti kita dapatkan hasilnya adalah A-nya sama dengan minus 1 pangkat, sorry, 2 pangkat min 1. Ya, kenapa 2 pangkat min 1? Coba ya, kita cek di sini. Kalau 2 pangkat min X gitu ya, 2 pangkat min X. Nah, kalau kita masukkan X-nya adalah min 1 tadi ya. Nah, ini adalah fungsinya nih. Ini adalah fx-nya. Berarti kalau kita substitusi X-nya min 1, berarti 2 pangkat min X. Min 1, sorry, min kali min 1 gitu ya. Nah, berarti ini jadinya 2 pangkat 1, yaitu 2. Lalu, ketika X-nya min 2, berarti 2 pangkat minus X-nya minus 2, berarti 2 pangkat 2, yaitu 4. Lalu, X-nya min 3, 2 pangkat min 3, berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, artinya di sini sudah terbentuk ya. Terbentuk bahwa A-nya adalah 2 pangkat min 1 atau setengah. Jadi fungsi eksponennya ya, fungsi eksponensialnya adalah Y sama dengan setengah pangkat X atau 2 pangkat min X. Sama ya. Nah, kita mau mencari apa fungsi inverse-nya. Ya, sama seperti tadi. Kita harus menggunakan X tunggal. Jadi ketika Y-nya adalah setengah pangkat X itu harus tunggal di salah satu ruas. Sementara tadi kan masih di pangkat nih. Maka supaya pangkatnya turun, kita kasih logaritma. Jadi log Y adalah log dari setengah pangkat X. Nah, gunakan sifat logaritma yang telah kalian dapatkan, maka X-nya pindahkan ke depan. Jadi X dikali log 1/2, ini adalah log Y. Maka kita pindahkan si log 1/2-nya ke ruas kiri. Jadi log Y per log 1/2 sama dengan X. Nah, gunakan sifat logaritma ya. Kita tambahkan di sini. Ingat bahwa kalau ada nanti P log Q itu artinya log Q per log P. Maka dengan menggunakan sifat itu, kita balikin fungsi ini. Jadinya adalah setengah log Y adalah X. Karena X tadi sudah merupakan fungsi kebalikan atau inverse-nya, berarti X itu menjadi F inverse X ya, yaitu setengah log X. Nah, gitu ya. Jadi kita kembalikan Y-nya menjadi X, karena ini sudah merupakan inverse gitu ya. Jadi untuk jawabannya, fungsi inverse-nya adalah setengah log X. Setengahnya itu berperan sebagai basis ya, bukan sebagai coefficient. Jadi yang D itu salah, karena dia sebagai coefficient, sementara setengah ini sebagai basis. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, gitu kira-kira. Jadi kita harus mencari X tunggal untuk mencari fungsi inverse. Oke, kebalikan dari fungsi yang sebenarnya. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk ke nomor 8. Oke, kalau tadi fungsi inverse, ini kira-kira fungsi apa? Garis dengan persamaan mana saja yang memotong garis. Nah, ini persamaan garis lurus, berarti fungsi linier. Ya, di 2 titik berbeda. Oke, kalau untuk syarat perpotongan garis ataupun hubungan 2 garis ya, kedudukan 2 garis, rumus umumnya kan MX tambah C adalah Y gitu ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan kedudukan 2 garis, yang pertama, kalau 2 garisnya saling berpotongan, itu gradiennya kalau dikalikan haruslah min 1. Yang kedua, syaratnya adalah 2 garis sejajar. Berarti gradiennya sama, tapi konstantanya tidaklah sama. Sedangkan hubungan yang ketiga, kalau dia berhimpit, ya, kalau 2 garis itu berhimpit, maka gradien adalah sama, serta konstantanya juga sama. Nah, itu kira-kira. Sehingga kita harus meninjau nih, dari persamaan garis 1 dan 2 ini bagaimana. Nah, untuk persamaan garis yang pertama itu ya, 3x dikurang 2y sama dengan 13. Berarti 3x dikurang 13 adalah 2y, artinya y-nya 3/2x dikurang 13/2. Terlihat gradiennya adalah 3/2. Ya, M, kemiringan garis. Sedangkan garis kedua, di situ 2x tambah 3y sama dengan 13, maka 3y sama dengan min 2x tambah 13, maka y-nya adalah min 2/3x tambah 13/3. Nah, terlihat bahwa
gradien garis kedua ini minus 2/3. Nah, katanya garis dengan persamaan mana yang akan memotong di dua titik berbeda. Sehingga syaratnya apa? Kalau dia berpotongan, maka gradiennya nggak boleh sama. Ya, gradiennya nggak boleh sama. Maka kalau kita lihat nih dari persamaan garis satu, ini gradiennya adalah -1. Nah, M-nya -1 karena min X ya. Oke, berarti kan tidak sama tuh. Nah, ini 3/2, ini -2/3. Berarti nomor satu boleh. Ya, sekarang nomor 2. Sama, ini -3. Nah, gradiennya -3. Sedangkan ini 3/2, ini -2/3. Tidak sama, gitu ya. Jadi supaya dia berpotongan, gradiennya nggak boleh sama. Kalau sama, nanti berhimpit dong. Ataupun sejajar. Itu nggak akan berpotongan namanya. Oke, maka ini juga boleh. Yang ketiga, nah ini kalau kita ubah ya, untuk persamaan garis ketiga, Y-nya menjadi 2/3 X tambah 3/3. Ya, 2/3 gradiennya. Ini 3/2, kebalik. Ini -2/3, ada minus. Jadi tetap ini gradiennya tidak sama. Karena tidak sama, berarti boleh. Nah, sekarang yang 4. 2Y itu kita pindahkan. Jadinya Y sama dengan 5/2X kurang 8/2. Nah, kita perhatikan di sini bahwa gradiennya juga tidak sama. Ya, sehingga nanti di situ kita sudah dapatkan hasil ya bahwa ini juga tidak sama gradiennya. Berarti pernyataan 4 juga benar. Artinya, semua garis itu memiliki gradien yang tidak sama. Maka jawabannya adalah E. Itu aja ya. Jadi kedudukan dua garis bisa dilihat dari tiga syarat ini aja. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 9. Baik, di soal nomor 9 ini kita mendapatkan sebuah bangun datar. Ada irisan dua buah segitiga. Segitiga siku-siku yang pertama, segitiga siku-siku yang kedua. Pertanyaannya, berdasarkan gambar bangun datar tersebut, berapakah luas bidang yang diarsir berwarna biru? Oke, kalau kita perhatikan di sini, kita bisa loh menarik sebuah garis tambahan. Maksudnya gimana? Ini kan sudah ada titik potong ya antara dua segitiga ini ya. Maka ini kita buat sebagai garis tambahan, garis bantu ya. Lalu ini kan 90 derajat. Membagi dua loh, ini garis tegak lurus gitu ya. Berarti ini 45, ini juga 45. Artinya apa? Artinya ini segitiga sama kaki, siku-sikunya di sini. Nah, berarti kalau segitiga sama kaki, maka ini dengan ini sama gitu ya. Misalkan adalah A. Karena ini adalah A, ini adalah A, maka kita tarik lagi garis di sini. Artinya apa? Dia sudah membentuk sebuah persegi. Ya, ini juga pasti A. Bangun persegi dong jadinya ini. Nah, gitu. Ya, jadi sebuah bangun persegi. Kita kasih nama dulu biar ada namanya. Ini segitiga A, B, C, gitu ya. Kemudian ini kita kasih ruas garis. Ini adalah titik D, ya titik ini adalah titik E. Nah, jadi D dengan E. Lalu ini adalah F. Nah, gitu ya. A, B, C, D, E, F. Oke, kalau kita perhatikan di situ, yang ditanyakan adalah luas dari bidang berwarna biru. Berarti itu sama saja dengan luas A, C, D, gitu ya. Nah, jadi rumus luas segitiga jadi apa? Setengah alas kali tinggi. Alasnya itu adalah AC, sedangkan tingginya adalah FD. Nah, kalau kita lihat di situ, nilai AC-nya udah ada, yaitu setengah dikali 6. Lalu FD-nya yang perlu kita cari, yaitu A. Nah, dari mana kita mendapatkan nilai A ini? Tentu dari hubungan kesebangunan lagi. Maka segitiga apa yang perlu kita tinjau? Yaitu segitiga BED ya dengan segitiga BAC. Gitu ya, BED dengan BAC. Maka kita lihat di situ hubungan perbandingannya. Ya, kita tadi sudah memisahkan nih panjang AE itu adalah A. Berarti panjang EB itu adalah 10 min A. Dengan demikian perbandingannya kita dapatkan panjang BE per panjang BA sama dengan panjang ED per panjang AC. Nah, maka kita akan uraikan nilainya. BE itu adalah 10 dikurang A, sedangkan BA itu tadi adalah 10, gitu ya. Lalu ED itu adalah A, dan AC adalah 6. Nah,
Dari sini kita akan dapatkan 10 dikurang A kali 6 sama dengan 10 kali A. Lalu kita jabarkan lagi ya secara aljabar. Berarti 60 dikurang 6A sama dengan 10A. Berarti 60 sama dengan, ini pindah ke kanan jadi 16A. Berarti A-nya adalah 60 per 16. Kalau kita bagi 4, 15 per 4 cm. Nah, berarti A-nya udah ketemu nih. Dengan demikian, kita bisa mensubstitusikan ke rumus luas segitiga ACD tadi. Maka kita dapatkan setengah dikali 6 dikali 15 per 4. Dengan demikian, kita coret ini dapat 3. Lalu 3 dikali 15 itu 45. Lalu dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 11,25 cm kuadrat. Jadi itulah luas daerah yang diarsir atau segitiga ACD. Nah, dengan demikian, jawaban yang benar adalah D. Gitu ya. Jadi hanya menggunakan lagi-lagi konsep kesebangunan dan luas segitiga. Nah, kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Nah, soal ini juga menyatakan luas daerah. Gitu ya. Jadi, permasalahan bangun datar ini kalau nggak mencari luas, keliling. Kalau nggak keliling, panjang sisi. Jadi, hanya terbatas pada daerah itu saja. Jadi, teori yang bisa kita pakai adalah rumus luas, rumus keliling, dan teori daripada kesebangunan. Oke, untuk nomor 10 kita lihat dulu. Ini diberikan sebuah bangun persegi dengan panjang sisinya 9 cm. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada dua garis. Artinya panjang dari sini ke sini, dan sini ke sini itu sama. Karena tadi totalnya 9, berarti dibagi 3 ya. Ini artinya 3, 3, 3. Dan dengan ini garisnya sama. Berarti ini 4,5, ini 4,5. Gitu ya. Oke, pertanyaannya apa? Berapa luas total bidang yang diarsir berwarna biru? Berarti karena ada dua bidang biru, kita cari luas totalnya. Bagaimana caranya? Nah, kita buat lagi garis hubung. Ada perpotongan di sini. Ya, ada titik temu yang bertemu di sini. Berarti kita tarik dari sini ke sebelah sini. Misalkan perseginya kita kasih A, B, C, D. Lalu ini adalah titik E. Maka titik EB ini ya akan memberikan luasan yang sama nantinya terhadap siapa? Ini kita kasih nama lagi ya. Dari A, B, C, D, E, kemudian ini F, ini G, lalu ini H. Nah, kalau kita lihat ada suatu bidang yang sama luasnya. Jadi luas segitiga FEG nanti itu sama dengan luas segitiga BEG. Kenapa? Karena alasnya ini sama, 3, 3. Tingginya sama, yaitu yang ini. Nah, ini tingginya, gitu ya. Tinggi segitiganya yang ini, antara segitiga FGE dengan BEG. Jadi luasnya pasti sama. Maka kita lihat, ya, kita lihat di situ, misalkan ya, kita kasih nama nanti untuk yang ini adalah A, kemudian ini adalah B, ya. Lalu kita lihat lagi di sini untuk yang apa namanya luas yang di sini ya, luasnya kan tadi sama-sama A ya. Nah, berarti di sini adalah A. Oke, kemudian untuk yang berikutnya antara segitiga ini jadi tadi karena luasnya adalah sama gitu ya, kita misalkan A deh gitu. Nah, jadi ini adalah A. Kemudian untuk segitiga berikutnya adalah segitiga BEH gitu ya. Segitiga BEH itu nanti luasnya sama dengan segitiga CEH. Kenapa bisa sama? Lagi-lagi ya, alasnya kan ini ya. CH dengan HB itu sama-sama 4,5. Berarti tingginya yang ini. Nah, tingginya yang ini. Berarti tinggi dari segitiga BEH sama dengan CEH. Artinya luasnya pun sama. Misalkan ya, kita misalkan ini luasnya adalah B, ini tadi A. Berarti yang ini ya, BEH ini adalah B, ini juga B. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Nah, yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencari luasnya, ini salah satu alternatif saja. Mungkin nanti kalian punya cara yang lebih cepat, is okay. Ya, ini salah satu alternatifnya aja. Berarti kita lihat dari si luas segitiga FHB. Gitu ya, FHB. Itu bagaimana? Setengah alas kali tinggi. Alasnya FB,
berarti 3 tambah 3, tingginya HB, berarti 4,5 atau 9 per 2. Gitu ya. Itu akan sama dengan penjumlahan ini. Ini kan tadi A, ini B gitu ya. Berarti A tambah A, 2A, lalu ditambah B. Nah, berikutnya untuk luas segitiga mana? CGB. Gitu ya. CGB. Berarti luas segitiga CGB itu setengah alas kali tinggi. Alasnya ini 3. Sedangkan tingginya total ini ya, panjang CB. Berarti 9. Nah, itu sama aja dengan apa? Karena ada 2B dan 1A, berarti A tambah 2B. Nah, ini kita hitung. Kita nyatakan lagi. Jadinya 2A tambah B sama dengan, nah ini ya, kita coret-coret boleh. Nanti 6 dibagi 2, ini adalah sisa 3. 3 kali 9 berarti 27 per 2. Lalu ini juga sama. Kita kalikan 9 kali 3, 27 per 2. Ini di ruas kanan. Lalu ini A tambah 2B. Nah, ini kita coba jumlahin. Kalau kita jumlahin, ini adalah 27. Lalu ini jadi 3A tambah 3B. Kalau kita sederhanakan ya, kita bagi 3 semuanya, jadi 9. Artinya apa? Kan ditanya luas total bidang yang diarsip berwarna biru. Berarti kan yang biru ada A, ada B. Ya sudah, A tambah B kan? Nah, dengan demikian, luas daerah yang berwarna biru totalnya adalah 9 cm kuadrat. Karena gabungan dari A dan B. Berarti jawabannya dengan mudah kita dapatkan yang C. Nah gitu, jadi ada banyak cara sebetulnya untuk nomor 10 ini. Cuman kita gunakan salah satunya seperti ini ya. Bisa nanti menggunakan aturan sudut juga bisa, atau menggunakan titik berat segitiga juga bisa. It's okay, bergantung dari kalian masing-masing. Tapi boleh diikuti dengan cara seperti ini juga. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bahas dari soal pengetahuan kuantitatif. Ya. Nah, itu yang bisa kita bahas dari pengetahuan kuantitatif tentang bangun datar dan fungsi. Untuk pertemuan berikutnya, mungkin nanti gue akan coba bahas bagaimana penalaran matematika dan penalaran umum. Baik, kalau tidak ada kendala gitu ya, bisa nanti, ataupun kalau ada kendala misalnya, bisa di kolom komentar, bisa kalian sampaikan ke cara yang lain yang mungkin lebih cepat, ataupun permasalahan yang ingin kalian tanyakan. Nanti bisa coba gue bantu sebisanya. Oke, itu kira-kira ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bahkan share aja ke teman-teman yang lain ya gitu ya, supaya apa namanya bisa mendapatkan insight yang baru. Barangkali teman-teman yang lain ada cara-cara yang lebih cepat daripada yang kita bahas di video ini. Baik, itu kira-kira dari gua. Terima kasih. Selamat menikmati hari-hari Anda.